Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davina Nazilia Intani dengan NIM G311230060. Dan kali ini akan membahas tentang keberagaman agama di dunia sebagai agama ardi dan agama samawi dan Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu pengertian agama samawi dan agama ardi, dan yang kedua, bagaimana ciri-ciri agama samawi dan agama ardi, dan yang ketiga, bagaimana silsilah dan hubungan antara agama samawi. Langsung saja yang pertama, apa itu agama samawi dan agama ardi? Nah, agama samawi atau disebut juga dengan agama langit adalah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya, dibangun berdasarkan wahyu Allah. Beberapa pendapat menyimpulkan bahwa suatu agama disebut agama samawi apabila memiliki kriteria di bawah ini. Yang pertama, mempunyai definisi Tuhan yang jelas. Yang kedua, mempunyai penyampaian risalah oleh para nabi atau para rasul. Dan yang ketiga, mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam kitab suci. Selanjutnya, apa itu agama ardi? Agama ardi adalah agama yang lahir dari pemikiran manusia itu sendiri, tidak disampaikan oleh Tuhan, memiliki kitab suci, namun ajarannya berubah-ubah menurut pola pikir manusia itu sendiri. Berubah-ubah berdasarkan kebudayaan manusia juga. Contohnya yaitu berupa agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri agama samawi dan agama ardi? Ciri-ciri dalam agama ardi yang pertama yaitu agama diciptakan oleh tokoh agama. Yang kedua, tidak memiliki kitab suci. Yang ketiga, berasal dari daerah dan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal pikir penganutnya. Bisa berubah juga seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu berubah sesuai kebudayaan sekitar penganutnya. Selanjutnya, tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Dan yang terakhir yaitu kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Jadi seperti uh, aturan dalam agama itu setiap daerah itu dapat berbeda. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri agama samawi. Ciri-ciri agama samawi yaitu agamanya tumbuh secara kelahiran dapat ditentukan dari tidak ada menjadi ada. Agama samawi mempunyai kitab suci yang otentik atau ajarannya bertahan asli memang dari Tuhan sejak awal mula dan tidak ada perubahan dalam kitab suci tersebut. Secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Ajarannya serba tetap. Apa yang disampaikan, apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, masih tetap hingga saat ini. Walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kecerdasan masa ya. Konsep ketuhanannya monoteisme mutlak atau berupa tauhid. Kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan dalam manapun. Selanjutnya, yaitu bagaimana silsilah dan hubungan antara agama samawi. Nah, agama samawi itu adalah agama yang berdasarkan dari wahyu Allah. Misalnya, dalam agama Islam dan agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul di masa yang lalu, dan yang masih asli. Pengertian agama samawi yaitu agama yang mendapatkan wahyu dari langit atau yang diturunkan oleh Allah langsung. Dan telah dibekukan wahyunya yang asli adalah berupa kitab suci Al-Quran. Selanjutnya samawi kata sifat dari kata Arab sama yang berarti langit. Jadi agama samawi itu berarti agama langit. Maksudnya agama langit itu yang bagaimana? Agama langit yaitu agama yang berbasiskan wahyu ilahi, agama yang diturunkan atau unzila dari langit melalui para nabi atau rasul sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Atas dasar ini diperlukan ekstra hati-hati ketika mengklaim bahwa agama saya adalah agama satu-satunya, agama berbasis wahyu wallahu a'lam bimuradih. Sebagian agama samawi diturunkan pada Nabi Nuh alaihi salam dan Ibrahim serta keturunan-keturunan mereka. Sedangkan agama ardi yaitu agama yang berkembang
berdasarkan budaya, daerah, pemikiran seseorang kemudian diterima secara global serta tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Nah, demikianlah eh, presentasi saya dan makalah ini disusun. Saya menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan kritik dan saran yang saya harapkan dapat menyempurnakan makalah saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.